Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qala aidan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ayah, ibu, bapak, ama, abang, kakak, apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Semoga yang hadir hari ini sehat selalu, amin. Barokah umur, amin. Bapak-bapak semoga naik pangkat lagi. Ada juga mau naik pangkat lagi. Umumu segiko kan dia nak naik pangkat lagi. Semoga meningkat amal ibadah. Yang ibu-ibu pula semoga suami menjadi sayang, amin. Bertambah-tambah nak pemberian bapak ni ke ibu, amin. Bisa membawa ibu ke kota Mekah. Nampak Pak tu kuat aminnya. Bawa lah dia ke kota Mekah. Dah rindu dia tu ke tanah suci. Nah, pertama kita bersyukur dengan menyebut Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua bersalawat kita kepada Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi awal kita masuk diimami oleh Ustaz Muhammad Yasri. Alhamdulillah, saya kenal beliau di kota Mekah. Ya Pak Ibu, kami sama-sama hidup di Riau, sama-sama berdomisili di Pekanbaru, tak pernah jumpa. Tapi di kota Mekah jumpa beliau. Di mana kami jumpa pertama? Di Bukit Uhud. Kalau tidak salah saya, beliau pula menyapa saya. Apa kata beliau? Ustaz, katanya. Ambo nengok inyo siapa lagak kau. Biasa orang kenal tu berarti udah tahu dengan kita. Saya tak kenal beliau. Beliau hanya nyapa Ustaz. Saya tanya siapa? Ndak kenal Ustaz sama awak. Ndak. Inyo pura-pura sok kenal je sama awak. Di mana kenal katamu? Di dalam Facebook Ustaz. Pantas dah tak tahu kita. Di Facebook jumpanya. Alhamdulillah, ternyata beliau juga baik, luar biasa. Udah hampir setahun kenal, baru hari ini pula diundang. Alhamdulillah. Itu pun sebelum saya naik tadi dicakapkannya, Ustaz, hari ini sebenarnya jadwal Ustaz Dr. Herman Ghani. Kalau landa ada Pak Herman Ghani, bawa kami telepon Ustaz katanya. San beliau lagi di tanah suci ya Bu ya. Mau tengok beliau lagi di tanah suci. Jadi nak apa dah, namanya ban serap tidak seperti yang asli. Ingat elok tu. Kau ban serap kau. Ini karena guru kami tu berada di tanah suci, jadi anaknya pengganti. Ambo belajar juga sama beliau, Bapak Ibu ya. Waktu kita berada di S1 di UIN juga belajar dengan beliau. Baik, Bapak Ibu, karena waktu ini sangat panjang sampai suruh saya dengar, baru selesai Ustaz. Oke. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Dendi Muhammad. Dendi Muhammad. Jangan Ibu salah baca. Ya Bu ya. Huruf D terubah dengan huruf B. Bahaya itu. Ya Pak ya. Jangan sampai salah baca. Dendi Muhammad. Sudah itu anak sekarang sudah ada 1 menuju 2. Istri alhamdulillah 4 bersaudara.
Ibu macam-macam aja nampak. Ompek bersaudara tinggal di dekat TPU atau kuburan UK. Tidak di dalam doh bu, di luar. Nah, aslinya dari sebuah daerah namanya Amsterdam. Air tiris masuk dalam. Saya tahu Amsterdam. Air tiris masuk dalam. Jadi ambo asli orang Kampar. Kami berdua kok bukan dek gara-gara orang Kampar bro. Apa kata kok kayaknya saudara-saudara inyo aja diundang. Tidak. Kebetulan beliau memberikan amanah hari ini kepada kita. Saya juga belum pernah masuk Darul Aman. Baru kali ini. Ternyata aman kita di dalam. Ya Pak ya. Alhamdulillah. Imamnya pula luar biasa. Dia baca ayat. Bapak tahu ayat yang dibaca tadi? Tahu? Hebat jemaahnya. Ada jemaah saya tanya, apa yang dibaca imam? Tak tentu Pak Ustaz, tak apa-apa kata. Nah, kami kemarin di Mekah Madinah itu menetes air mata macam inilah suara imam. Ya Pak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Saya lama terpenuh tadi Pak. Mak, mulai saya tertengok-tengok sikit. Asli imam ini. Ya Pak ya. Ini suaranya bagus ini. Udah begini dia nih. Jujur lah jawab. Udah. Ya Pak Ibu ya. Luar biasa ini. Nah, makanya sebab itu imamnya pula hafiz Quran. Suaranya bagus. Masjidnya besar. Masya Allah. AC-nya kencang. Lampunya terang. Ustadz diundang. Orang tak mau datang. Yo elok di lompang lah lemah. Artinya alhamdulillah saya senang masuk masjid ini langsung aman. Nah, saya tidak ragu lagi, insyaallah menjelang suruh apa yang ingin disampaikan ini semoga tertangkap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini masih berada di bulan Syawal tanggal 23. Ya Pak Ibu ya. Dia ya Bunda hari ini udah masuk hampir penghujung. Nah, saya cuma mengingat-ingatkan saja, Syawal ini artinya meningkat. Saya tengok banyak peningkatan. Kemarin Ramadan ramai, full. Alhamdulillah Syawal tinggal 2 baris leh. Ada peningkatan dari biasa. Biasa penuh ya Pak ya. Ramadan penuh itu. Masjid saya alhamdulillah pengurusnya masang tenda Pak. Alhamdulillah saat Ramadan. Akhir-akhir Ramadan membuka tenda. Itu di masjid kita Pak. Kata saya dengan pengurus, kenapa buka? Jemaah ada peningkatan, maju ke depan. Masjidil Haram penuh, masjid awak kosong. Karena masjidnya sudah berubah ke awal, ke Living Ward, ke SKA. Kenapa Ustaz tahu? Karena kami sama-sama di situ Batang. Jadi maka tahu ambo. 10 malam terakhir, ramai Living Ward tuh. Kau tengok SKA pula, ramai juga. Ternyata jemaah pindah ke sana. Nah, padahal Living Ward Allah, SKA-nya Allah, Masjid Darul Aman, sudah menyiapkan tempat buat kita. Tapi payah juga nak masuk ke dalam. Nah, hari ini pula Bapak Ibu, bagi yang belum menyelesaikan amalan-amalan Syawal, tolong diselesaikan. Tidak lama lagi nih, paling lama 6 hari. 6 hari lah kalau tak ada hal. 29 hari Syawal atau 30. Tak lama ini selesaikan. Bagi yang belum selesai puasa Syawal, lanjutkan. Berapa puasa Syawal tu Pak Haji? 6 kan? Man shoma Ramadana summa atba'ahu 6 min Syawal kana kasiyamid dahri. Pahalanya kalau engkau kerjakan 6 hari di bulan Syawal sama dengan berpuasa setahun. Ada awak yang sanggup puasa 1 tahun? Ibu ada yang sanggup Bu? Sedangkan 30 hari tiap jam ibu nengok tanggal. Tanggal berapa gini Bang? Baru 2 hari puasa. Ya Pak ya. Bapak-bapak, ayahanda, datuk-datuk ni
Sanggup puasa setahun? Memberhentikan on ball tuh, sanggup? Memberhentikan rokok Lukman tuh, sanggup? Tak sanggup kita. Maka buatlah 6 hari. Tak banyak. Buat dari hari ini boleh, karena belum makan lagi. Nanti dilanjutkan dengan hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Selesai. Nah, sebelum hari Sabtu sudah selesai. Kerjakan, pahalanya sama dengan setahun. Baik, habis bulan Syawal. Apa yang ingin disampaikan? Masuklah bulan Zulqa'dah. Ini sebentar lagi. Wa atimmul hajjah. Berhajilah kamu. Sempurnakan hajimu. Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjul bait. Berhaji. Sudah daftar semua? Tak banyak suara nampaknya. Lah daftar atau belum? Insyaallah. Ustaz, berhaji ini kan lama menunggu, lama Pak. Makanya yang di situ disampaikan oleh ayat walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kami wajibkan, kami berikan kewajiban ini kepada kamu, laki-laki, perempuan, man istata'a, yang sanggup, mampu secara fisik. Itu yang pertama. Nah, kalau mendaftar sekarang 25 tahun yang akan datang baru terbang. Apa bapamu Pak? Yang tersandau di tiang berdua bang? 63? Muda nampak le ya. 63 tambah 25 tahun. Coba Pak tambah. 85 apa le menonton umurnya ya 85. 85. Padahal dalam ayat itu manis tatoa, mampu secara fisik. Kio umur 85 tu lai kuek le tu mak. Pak, lai kuek 85 tu lai. Lai macam imam awak kau umur gaya cara fisik awak le tu ndak. Ndak. Lah tua kan? Apa bukti? Uang tua tu mudah kita ketahui. Apabila duduk pasti menyandau. Itulah tu. Berdua tu. Lah tua lah tu kawan dia tu. Asal duduk menyandau. Itu banyak. Alah ragulah kak tu lah nak maju lagi lah. Nah, itu ciri-ciri kata Ibnu Qayyim. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu ini muliakan Allah, 25 tahun lagi berarti 85 umur. Maaf, 1000 maaf. Tiap subuh pasti nyetor. Tu pasti itu Pak. Ya, setiap berjalan labonti itu Pak. Melongok. Ya kan? Tapi alhamdulillah Allah bayu umur panjang berkat silaturahim datang ke masjid. Guru awak ulun tua bono nampaknya le. Ambo takajui rupanya siko rumahnya ya. Dr. Heri Sunandar. Guru kami di dunia fikih itu Bapak Ibu, luar biasa. Saya kenal beliau waktu saya mondok di Jawa Timur, ya Bapak Ibu ya. Jadi beliau ceramah di masjid kami Al-Falah Ayat Tiris Pak, dekat pasar Ayat Tiris itu. Beliau masih muda waktu itu. Maka saya terkejut kepergian beliau. Di sini rumahnya kan? Masya Allah. Tapi yang pindah ke Kalimantan dulu siapa? Anak beliau. Masya Allah. Sekelas Ustaz Somad aja turun menghadirinya. Allahu Akbar. Saya terkejut. Ada Pendani Muhammad tak datang-datang. Nanti kita datang. Masya Allah. Saya tidak tahu di sini tempatnya. Luar biasa Bapak Ibu. Di sini banyak ulama-ulama. Ya, saya dengar Ustaz Hamidi juga di sini. Banyak ulama-ulama. Jadi segan berceramah di sini. Tapi apa boleh buat? Karena sudah diminta. Maka haji. Haji lama menunggu, antri panjang. Saya mendaftar 2022. Antrian tunggunya insya Allah 54 tahun. 25 tahun. Saya hitung umur 54. Coba saya tengok. Mana yang umur 54 tu? Bapak apa umur Pak? Bapak baju kotak-kotak kau. Lobio? Macam muda-muda lah. Lobio katanya. Sekitar itulah lebih kurang. Ya 5 ompek. Bapak Ibu baru pergi ke Tanah Suci. Maaf, tawaf saya aja paling tinggi sekali itu ya Pak. Nggak kuat lagi itu. Karena kaki sudah kesemutan. Ya Pak, makan sudah tidak enak. Maka oleh sebab itu jangan tunda-tunda pergi haji. Enak Pak, tahun ini kami menasihkan kemarin
Tahun ini banyak yang tua-tua. Dan tahun ini pula yang mati tak pula boleh digantikan oleh yang muda-muda. Ngeri pula aturan baru nih. Ya Pak, ada keluarga kami tak jauh dari rumah meninggal dunia. Namanya Mbah Kromo, umurnya 94 tahun. Apa kata orang Kemenak? Ustaz, boleh kau gantikan, tapi cari umur 94. Mak, kemana cari 94 umur orang tu Pak? Serius saya tidak bohong Pak. Boleh digantikan tapi cari umur yang sakafaah dengan dia, seimbang umurnya. Kata saya tidak ada Pak, batal, keluarkan duit. Begitu ketatnya Pak tahun ini, Masya Allah. Kenapa? Karena Masjidil Haram sudah melimpah. Nah, bulan ini juga disebut bulan mulia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Sungguh hitungan bulan di sisi Allah itu 12 bulan. Ya Pak Ibu ya. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan istimewa. Bulan Rajab 3 bulan berdekat-dekatan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Insyaallah tanggal 20 atau 22 jemaah haji Indonesia akan berangkat menuju tanah suci. Insyaallah. Ada yang pergi haji tahun ini? Ada Pak Ibu? Yang akan ada minta maaf kepada tetangga, sanak famili, saudara. Minta maaf, Bang. Aku minta maaf. Kalau ibu yang pergi haji ada laki, ibu minta maaf ke laki. Mamanya laki belum pergi haji lagi. Bang, adik minta maaf ya Bang ya. Banyak dosa adik selama ini. Ya Bu, kalau ibu yang pergi haji, bapak tinggal. Adik minta maaf. Apa salahmu dengan kuro, kata dia. Ada Bang, usah ibu sebut. Ibu ngomong pula. Waktu 2023 Bang, abang kan dapat job luar kota. Jadi adik di rumah sama anak-anak kesepian Bang. Terus, itulah Bang, pas pula lewat Pak Ujang di depan rumah. Terus, lampu rusak Bang. Jangan dulu yang menanyakan aja pikiran, saya minta dia memperbaiki lampu. Pokoknya ibu minta maaf aja, usah sebut-sebutkan dosa. Banyak pula ibu sebutkan dosa. Aku minta maaf ya Bang ya, adik kesepian, adik cari kawan. Lalu kemudian bapak tuh ngomong, aku juga di luar kota kesepian. Jadi aku sudah balas kesedihan itu pada bulan lalu. Jangan sampai. Jadi minta maaf, selesai hubungan. Ya Pak Ibu ya. Nanti cari sanak famili, cari keluarga, cari tetangga, selesaikan. Oke. Haji tak bisa kita daftar. Lama menunggu. 25 tahun. Ada amal yang kedua. Wal umrata lillah. Sempurnakan dengan umrah. Lepas haji ini nanti, berangkatlah ibadah umrah. Dengan siapa? Ini ya Ustaz kita. Saya ketemu dengan beliau di tanah suci. Jangan cari travel lain lagi, daftar dengan beliau. Inyo imam awak, inyo tinggal sampai awak, inyo keluarga awak, daftar sama beliau. Nanti akan dibawa oleh beliau menjumpai makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rindu nak bertemu dengan Rasulullah, Pak? Rindu kan? Coba Bapak peci merah nih. Kalau ketemu dengan Rasul, apa mau dikatakan? Terhenti napas, berhenti ucapan, menetes air mata. Saya menengok betul tuh di TikTok tuh, Bapak tengok. Ada orang ditanya kalau berjumpa dengan Rasulullah, apa nak kau katakan? Menangis dia Bapak Ibu. Saya minta kepada Rasulullah. Saya minta kepada Rasulullah. Bergendeng tangan sama-sama masuk ke dalam surga. Allah, menangis dia Pak. Ada pula kawan saya tanya, kau kalau bertemu dengan Rasulullah, apa yang kau minta? Apa kata beliau? Aku meminta berselfie. Berselfie ini minta ya Pak? Nauzubillah, parah. Jadi oleh sebab itu kita ingin bertemu dengan Rasulullah, mengucapkan salam dengan Rasulullah. Nah, Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, umrah. Al-umrah ilal umrah kafara lima bainahuma. Umrah satu dengan umrah berikutnya ada ampunan dosa. Banyak orang cakap, saya tak nak pergi umrah Pak Ustaz. Apa sebab? Oh, banyak ustaz-ustaz menipu. Travel menipu.
Kan itu pula alasan. Haji tidak. Umroh trapel pula menipu. Banyak tuh Pak. Ustaz menipu kata dia. Ada Ustaz Yasri ya. Awak lah dituduhnya menipu. Macam itulah dia. Haji tidak pergi. Umroh pun pula tak mau. Ya Pak Ibu. Habis amal ibadah kita. Tidak. Masih ada lagi Ustaz. Ada. Yang ketiga bagi yang tak pergi haji. Tak pergi umroh. Karena mahal. Berapa umroh itu sekarang? Ustaz Yasri? 35. Enggak boleh 35. 35. Kalau haji berapa Pak? Nambah nih Pak kalau tak salah saya. 60. Nak 49. Nyibuk tu lah 60 di negara mana gak membayu itu. Anggaplah 60 tadi, anggaplah. Untuk menyenangkan hati ibu tadi. 60 juta. Banyak tu kan? Turunkan kata Allah. Berapa? 35. Separuh dari 60. Ya Pak. Banyak Ustaz. Itulah pon yang ambil Pak Ustaz. Nanti tertipu pula. Okey, turunkan lagi. Kira-kira berapa Ustaz? Turunkan yang sebentar lagi dia akan datang. Bulan apa itu? Bulan Zulhijjah. Ngapain kita Pak Ustaz? Berkurban. Itu kaji itu. Ya Pak ya, enggak bisa haji karena 60 juta lama menunggu umroh, tak pakai antri-antri. Ya Pak Ibu ya, 35 juta. 35 juta juga enggak sanggup. Jual rumah pula gara-gara itu. Turunkan. Berapa kurbannya? Di sini berapa? 2,5 juta tuh. Wih. Ikut live streaming. Hei saudara, masjid ini ternyata buat kurban 2,5 juta. Saya takut juga ini jemaah UK pindah ke sini. Apa sebab di sana 3 juta bang? Di sini 2,5 juta. Sedangkan 1.000 aja pindah orang. Sedangkan Ustaz Yasrin jual trapel 35, Ambo 34, pindah orang ke Ambo. Ya Pak Ibu ya. Apalagi bedanya sangat jauh nih, 500.000. Ya Pak. Jadi tidak bisa haji mahal, umroh. Umroh takut pula kena tipu kurban. Ada je pengurus masjid menipu dana-dana kurban nih. Kan tidak ada kan? Berkurban. Tak mahal. Pasti ada amal buat kita. Orang berangkat nangis-nangis kita meluk dia. Kak, tolong doakan aku ya Kak. Kan begitu doa kita. Minta ke beliau. Kita tak bisa pergi menginjak tanah suci. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berkurban. Tak banyak loh Pak. 3 juta atau 2,5 juta. Udah jauh kurangnya tuh Pak. Angka-angka tadi. Anggaplah 3 juta. Udah jauh dari 35 tuh. Oh enggak bisa kami Ustaz. Anak kami mau tamat. Betul bang? Kan mau tamat nih lagi. Udah ujian UN kemarin. Ujian US. Yang satu mau masuk SMA. Yang satu lagi masuk pesantren. Yang satu masuk SD. Yang satu lagi pelipara Ustaz. Masuk TK. Ini anak salunsin. Aduh sodo. Yang TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Ya kan? Di Baizoki dek tuan awak Pak. Nah, maka oleh sebab itu ada juga alasannya. Tak sanggup kami berkorban. Hei, dengar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fasalli li rabbi ka wanhar. Wanhar, dak wanher Tuhan dah bodoh. Ya Bu ya. Jadi berkurbanlah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang diberikan kelebihan rizki, man wajada sa'atan falam yudahi. Tidak mau falam yudah. Tidak mau enggan dia berkorban. Fala taqarrabanna musallana. Jangan dekati masjid Darul Aman. Allahu Akbar. Ini keras nih menurut Imam Hambali. Keras beliau mengambil hadis. Ya Pak Ibu. Nah, maka oleh sebab itu kita mengatakan tidak sanggup. Jangan. Usahakan ikut tiap tahun. Saya buka dulu bagaimana idenya kok bisa sanggup. Bapak Ibu punya handphone enggak? Bapak buah seorang. Ciknya. Oh, amak cik, amak yang disita nombek handphonenya. Cik untuk bisnisnya. Iya Pak, dan cari tu. Untuk bisnis lado dia. Yang cik lain untuk menelpon suami. Yang cik lain menelpon yang lain. Paham Pak kan? Nah, nombek handphonenya bisa dia beli. Bapak berapa punya mobil? Tuh, Pak, Bapak punya motor?
Cek juga. Ya cek. Dan dua-dua lah. Kalau dua terpaksa dua rumah. Ayah wak cek ini motor. Mahal atau murah tu? Mahal kan? Ada mobil murah. Nah, ada bu, di atas 100 juta semua. Apalagi yang baru-baru di atas 300. Ya bang, berapa harga mobil Pajero tu yang baru? 6,5. Ambo tanya petang, Ustaz boleh tak? Tanya-tanya aja dulu. Mana tahu kok ada zoki boleh. Bapak ibu yang ambo tanya datang ambo. Datang pula Ustaz Saifullah ke ambo bawa motor Xenia Zenik. Mau tanya pula apa kau bang? Ang mau boleh kata dia. Ndak mau boleh bang, tanya dulu. 3,5 kata beliau. Masya Allah. Bisa orang boleh pak. Rumah pula berapa tuh? Kalau di Marsan ini saya dengar rumah di atas 300 juta semua. Tak ada yang murah di sini. Saya tengok dari Marsan nih. Masya Allah, rumah besar-besar dari masuk tadi. Lampu mati aja semua. Ya Pak Ibu ya. Godang-godang orang punya rumah sih kok. Ya Pak Ibu ya. Berapa tuh? Berapa kali baru tamat? Yang angsur tamat. Lah dapat cek nak lo sukui ro. Pindah lo ke Kubang boleh lo cek. Angsur tamat. Ndak juro, pindah lo ke tempat ambutan di UKA. Ya Pak Ibu ya. Padahal memang lah nak ke UKA sado kita le. Saya paham. Masa ndak bisa ikut haji ndak juga. Umroh tak sanggup karena takut kena tipu. Haji lama menunggu. Kurban pula banyak pula kita menawar-nawar dengan Allah. Bapak Ibu, makan aja dulu. Saya buka pola-pola pikirnya. Makan berapa kali sehari? Bang, berapa kali makan saya? 6? Itu 6 puluh. Ambo 5 salahnya. Badan ambo godang. Minta maaf ke bang. Ambo asal dokek kan nasi makan ambo. Subur macam kau, maka saya Sri apa katanya? Godang badan buya dari pulang potang daripada kini lah katanya. Banyak makan. Bapak Ibu ya, karena kojo banyak, makan harus kuat. Nah, makan sehari semalam tuh Bapak Ibu 3 kali normalnya. 3 kali. Sekali makan berapa habis dana tuh? Sekali makan. Ada 10.000. Itu ibu tuh. Yang lain ada 12.000. Ada rumah makan yang 50.000. Pak Nurdin berapa bang? Sana abang lah pelanggan Pak Nurdin tuh ya. 25 katanya. Anggaplah tonga aja lah 50.000. Ini dibuka pikiran nih. 15.000 makan sekali. Awak 3 kali makan. Berapa tuh bu ibu? 3 kali 5 boleh. Berapa bu? Mak kalau piti copek metongnya rupanya. 45 katanya. Memang masalah piti gua mak aja yang paham punya. Apa-apa setiap pulang kasih ibu betul. Setiap pulang gajian kasih ibu-ibu. Itu laki-laki terbaik. Asal pulang baik piti kat bini. Setuju bu? Dah tu payah kita meminta beli rokok lagi. Itulah dia. Sayang dengan bini memang itu. Ya bu ya. Dia oleh sebab itu 50.000 kali 3 45 pak. Semoga bapak paham dengan ide-ide ini. 45.000. Anggaplah air aqua 5.000 habis. Ya. Anggap air aqua. Itu pun kadang tak lo habis piti boleh ayu. Apa sebab? Tengok ayu ada orang. Dia tadi ceramah lah ayu minum tak je nawar. Tak kan habis piti tu lah. Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ini muliakan Allah SWT. Anggaplah 50.000. 50.000 untuk makan, minum. Ma'akal tafa'afnaita. Yang kau makan akan busuk. Wa malabista. Yang kau pakai akan lapuk. Yang engkau sedekahkanlah yang akan kekal abadi. Untuk yang busuk aja 50.000 satu hari. Makan, minum. Kalilah makan ibu 30 hari. Berapa tu bang? 50 kali 3. 1,5 juta. Makan baru pak. Minta maaf ya. 1,5 juta. Hitung baik-baik. 1.500.000. Ya ada matematik. Ambo bongak matematik kok. Dah. 1.500.000. Tambah ya. Serius gua. 1.500.000. Dah. Awak bara orang dalam kakak tu. Beli mo? 6 lo ibu tu. Apa-apa 2 boleh. Anggaplah awak kali aja 5 lah. Anggaplah 5 yang normal tu. Kan ada sistem KB gini kan.
2 anak lebih baik kata dia. Ayah, ibu, anak, ada 1 pembantu di rumah. Enggaklah 5 ada kakak tu. 5 kali 1.500.000. Berapa tu bang? Kalau PT masa cik memang semangat nampaknya. 7.500.000. Dah. Iko balimo 1 bulan kau pak. Kau minta maaf. 1 bulan 7.500.000. Pertanyaan. Minta maaf. 7.500.000 1 bulan. Nan gaji apa bara? Jawab jujur. Jawab jujur. Berapa kira-kira? 1 juta? 3 juta. Kau jujur jawab pak. 3 juta. Oke, tunggu. 7 juta songa kurang 3 juta. Empek songa. Di mana pak menutup yang empek songa tu? Sejawab elok. Kok asli kok pak? Biar duit otak kita ni. Ayah kan menjawabnya kan? Ayah kan pak? Kok bisa? Apa nak pak Sawi? Kurang ya Allah macam mana cara? Tak pernah kan? Tapi pas orang datang pak ikut kurban, ala soloyo pak tu. Kemana ngurangkan iko? Kok bisa? Bapak masih bisa hidup. Maaf, ini baru ini. Belum ibu membeli yang lain. Ya, ibu belum membeli MS Glow lagi. Belum membeli Oriflame. Belum membeli Wardah. Di mana skincare. Di mana lipstick Elizabeth. Bapak belum lagi beli Lukman. On-Gold. Minyak Honda. Apalah yang main chip-chip tu. Bisa je tak tahu. Kau ya emosi banget. Coba pikir dulu elok. Berfikirlah baik-baik. Kok bisa? Alun anak sekolah boleh uang jajan. Tak mau pak. Beli apa kalau pagi itu sarapan ya? Lontong. Belum masuk sini pak. Masih kurang 4.500.000 tekor nih pak. Kemana? Oh, itu kenapa tuh Ustaz? Gaji ambo 30 juta Ustaznya bang tuh belum. Nah, artinya bapak ibu berfikirlah. Tak sanggup nih. Tak sanggup Bapak Ibu kita datang untuk berkorban. Datang 2,5 juta ya Bapak Ibu. Datang sini diangsur-angsur lah dari sekarang. 5.000 kata Ustadz kita Heri Sunandar waktu itu. 5.000 tabung. Buat tabungan. Namun buat di rumah tuh tabungan kurban. 5.000. Setiap hari 5.000. Setiap hari 5.000. Maaf 1.000 maaf. 5.000 dikali 366 hari. Berapa tu pak? 1.800.000. Allahu Akbar. Kira-kira berapa ratus lagi? Menjelang 2,5 juta? 700. Awak potong balik kampung. Kan iya kan mak? Ibu bapak balik kampung. Katamulah keponaan. Pak cik, dah lama tak jumpa. Salam tempel. Dibayar 2 tui. Lah berapa pak? Lah 2 juta. Ketemu pula adik dari Jakarta. Abang dah lama ikut THR bu abang 500.000. Lah berapa bang? 2 juta songa. Ya kan? Ketemu pula awak kawan lama. Apa kata dia? Apa kerjaan? Dok ini. Akhir tua ang zakat. Berapa? 600.000. Dah berapa tu? 3 juta 1. Lah balobio ke mana abang bolehkan? Tolong nabung supaya bisa berkorban. Haji lama menunggu. Umroh takut kena tipu. Ya Pak ya? Kurban pula anak sekolah ini mau dibeli tak sanggup. Masih ada ndak amal lagi Ustaz? Masih. Apa itu? Yaitu man shoma yaumul arafah. Siapa yang nanti ikut puasa Arafah yukaffiru sanataini, akan Allah berikan 2 kelebihan. Madi ghufira lahu, Allah ampunkan dosanya setahun yang lalu. Madian wal baqiyan, setahun yang akan datang. Haji tidak bisa lama menunggu. Umroh takut kena tipu. Lah, kurban anak mau masuk sekolah. Puasa lah wak leh. Ya Pak, tanggal berapa? Tanggal 9 Zulhijjah. Kira-kira berapa ribu habis tu? Sahur cek, berbuka cek, berapa ribu habis? 30.000 kan? 30.000-nya. Yang saya buat lompek 5 berarti tak jadi puasa kita dah. Pak ibu ya kan secik hari tak makan tu, zuhur tak makan. Subuh cik, menjelang subuh kita sahur,
mau maghrib 1 atau maghrib 1. Kan 30.000 tadi janjinya 2 kali makan. Nah, 3 aja angkanya semua tuh 30.000. Apa kata bapak tuh? Nggak sanggup Pak Ustaz. Kenapa tak sanggup? Mah akut kambuh. Oh ini pula kata Pak tuh. Mah kambuh, keadaan lambung tidak bagus, saya nggak bisa puasa Pak Ustaz. Karena Ramadan kemarin juga saya off semua Pak Ustaz. Masya Allah. Saya tak sanggup. Ada ndak lagi kelebihan lain Pak Ustaz? Masih banyak. Ya Pak Ibu, sebenarnya puasa tuh di dalam buku saya baca ada 2 hari. Tarwiyah 1. Kapan itu? Tanggal 8. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Ini dia. Ketika Nabi Ibrahim itu bermimpi ara fil manam, anni azbahuka fanzur maza tara. Dia sampaikan berita itu kepada anaknya. Hai anakku, aku melihat engkau dalam mimpi aku sembelih. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati fa'al. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Ma tu'mar ayah, lakukan. Jangan ragu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah akan tengok aku dalam keadaan sabar dan beriman kepada Allah. Nah, menghargai mimpinya Nabi Adam tadi, dia sejenak merenung, 1 hari menggunakan berpuasa. Boleh dibuat tanggal 8 besok. Tidak sanggup, ada juga ulama buat dari 1 sampai 9. Ada, kita tak sanggup tuh. 2 hari aja ambil. 8 dan 9. 8, 9 tidak sanggup. 9 aja Pak. Allah ampunkan dosa berlalu. Allah ampunkan dosa yang akan datang. Tapi jangan nanti ibu umumkan di masjid. Ayo kita puasa. Oke, lah siap puasa. Besok kan tanggal 10 tuh. Apa kata ibu tuh? Kemarin kan lah diampunkan dosa kita. Sekarang kita buat lagi yuk. Jangan dah Bu ya. Jadi tanggal 9 ikut besok 1 hari. Haji lama menunggu. Kemudian umroh takut kena tipu. Kurban pula anak mau masuk sekolah, cucu segala macam. Berpuasalah kita 1 hari di tanggal 9 Zulhijjah. Tidak sanggup, sakit pula kita. Ada tidak cara lain? Masih ada yang kelima. Yang kelima, tidak ada satu amal yang paling dicintai oleh Allah pada saat salat Idul Adha. Bapak Ibu datang ke masjid ini, duduk bersama-sama, pakai minyak wangi, mandi, tidak ceritakan orang kiri kanan, lalu kemudian dengarkan khatib menyampaikan khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Khatib pun naik, selepas naik baru berbuka. Jadi puasa 2 jam. Dari mulai jam 6 sampai jam 8. Kira-kira sanggup enggak tuh? Kan enggak 4-5 hari, tak 2 hari, tak 1 hari. Sanggup enggak 2 jam tuh puasa? Atau 3 jam lah, sanggup enggak Bu? Usahakan tuh beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri berbuka kita dulu habis subuh. Kalau udah ada tahan dulu. Nanti lepas salat baru makan. Nggak juga bisa ada Pak Ustadz dengan amalan tuh. Haji nggak bisa. Umroh takut kena tipu. Kurban pula Bapak Ibu. Takut kita anak sekolah. Puasa pula Bapak Ibu. Kita takut tak kuat. Kemudian awal datang pagi itu pula kita tak sanggup. Hadir saat pemotongan jadilah. Bisa enggak tuh di dalam kitab fikih Al-Muwatta? Bisa enggak tuh Pak? Hadir aja dalam pemotongan. Enggak lo bisa ada Pak Ustaz. Ambolah tua asal nengok darah tapi ambo Pak Ustaz. Oke. Enggak bisa haji, enggak bisa umroh, enggak bisa kurban, enggak bisa puasa, enggak bisa hadir salat Id. Enggak bisa hadir saat kurban. Mane mau kupon kurban jadilah Pak. Bisa enggak? Bisa. Itulah tuh sama dia penyakitnya dengan masyarakat Ambo. 2 hari sebelum kupon itu disebar lah hebohnya. Mana kupon? Apa panitia lambat-lambat? Saya tanya, Bapak kurban Pak? Enggak. Saya tanya tuh Pak. Pernah komplain sekali lagi? Kenapa tahun lalu 2 kilo? Tahun ini kenapa 1,5 kilo? Iya Pak, pernah komplain jamaah dengan saya. Kenapa tahun lalu 2 kilo Ustaz kasih sekarang kok 1 kilo? Kata Ambo, mudah jawabannya. Kenapa tahun ini 1,5 kilo? Gara-gara apa indak berkurban. Coba Pak berkurban 3 kilo bisa dibayar. Iya kan?
Oke, kata Ustaz Yasri tadi ada tanya jawab. Sebenarnya kurban ini banyak mau dijelaskan, tapi ini singgong-senggong aja nih. Karena bulan kan belum masuk sebenarnya. Nah, saya cuma menyadarkan, mengingatkan, memotivasi. Kata Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tuludo, bila di depan jadi contoh, ing matyo mangun karso, bila di tengah dibimbing, diarahkan, tut hurian dayani, bila di belakang dimotivasi. Jadi ini sebelum bulan datang saya sudah motivasi. Ada pertanyaan? Kalau enggak ya sudah gitu lah. Ya Ibu. Kalau ada pertanyaan. Nah, ini baru kulit-kulit Bapak Ibu. Kalau isinya panjang Bapak Ibu ya. Tentang kurban dulu payah banyak. Umroh haji juga begitu. Nanti kalau pergi haji karena waktunya lama, usahakan datang sana sholat Injil Ismail. Kalau bisa cium Hajar Aswad, tapi bersabar. Ada jemaah saya cium Hajar Aswad, saya suruh sabar dulu Pak Arfi. Nanti saya bawa. Tahan dia Pak, pergi terus. Diciumnya Hajar Aswad itu ditahan orang mukanya. Ustaz, tolong kata dia. Kan tadi yang bukai celek orang payah kumbu Pak. Yang payah dingin. Kan payah kumbu tuh, payah dingin saya teh. Diciumnya terus, ditarik orang leher. Ustaz, tolong kata. Nggak tahan dia Pak, diciumnya kepala botak orang Arab tuh. Minggir orang Arab tuh baru cium Hajar Aswad dia. Jangan Pak amalkan ibu yang pergi haji besok di Lompang orang besok. Apa ibu? Itu Pak Arpi namanya tuh orang pergi kumbu. Banyak Pak Ibu mau ditanyakan. Tidak ada ya. Jadi Bapak Ibu ini muliakan Allah. Kalau tidak ada pertanyaan karena suruh hampir masuk, kamu tengok. Oke, Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa aktivitas ibadahnya. Tetap menabung dari sekarang. Ikut kurban. Ada di masjid saya, Mak Rina namanya. Dia maaf 1000 maaf tukang pembantunya Pak. Ke rumah orang nih, ke rumah orang nih, ke rumah orang nih. Tahun lalu dia ikut kurban. Maaf 1000 maaf lagi. Hewan tuh kan kadang pas kita mau potong tuh gilonya Bang. Memang nendangnya kan. Adapun punya Ibu Rina kok langsung duduk aja Pak. Katanya. Masya Allah, memang hebat Bapak Ibu. Ketulusan tuh nampak ya Pak Ibu. Apa yang kau korbankan, Allah akan tengok sebelum darah menetes ke tanah, maka ketakwaan itulah yang akan ditengok Allah. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh, tahun ini hadir nanti tengok bersama-sama. Ya Pak Ibu, boleh hadir dipanggil satu-satu. Allahumma hazimin ka kurbatan, siapa Fulan bin Fulan dipanggil. Ya Pak Ibu ya. Tidak sebut nama pun tidak apa. Dalam hukum fikih pun, Bapak Ibu kalau nak berkorban, satu nama untuk semua boleh. Ya Pak Ibu. Jangan pula nanti ditulis pengurus di spanduk di depan, ditulisnya sodo nama Bang. Tidak maaf nih. Ini harus paham juga nih, satu nama Bang Andi. Selesai. Niatkan aja oleh abang untuk sekeluarga. Yang abang tulis semua Andi, Rina istri, ayah, abah, ini ibu, Mira, semua tertulis panjang, jangan satu nama insyaallah cukup. Ya Pak Ibu, maka fardu kifayah jatuh atau sunnah muakkadah paling tepatnya, ikutlah berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu pula tahan nafsu, itu yang puasa. Kita selesai Ramadan kemarin, tahan nafsu. Saya Bapak Ibu, saya pergi ke mall kemarin, saya pegang istri saya. Ada jemaah saya, ayahnya Dira, datang ke mall. Sama-sama kami nengok saya. Apa kata dia? Pak Ustaz, pegang terus bini ya? Iya Bang. Kenapa kau pegang Ustaz? Saya jawab jujur aja. Kalau tidak dipegang tangan bini saya nih, nafsunya godang. Setiap nampak mau dibelinya. Itu tertarik tuh. Tertarik tuh. Nafsu itulah yang mau ditundukkan saat puasa. Tahan semua nafsu. Amarah ditahan. Ya Pak ya. Mulut dengan orang ditahan. Jangan sampai cerita-cerita yang tak jelas. Ya Pak Ibu. Dia ketemu kawan. Dia nampak pula apa ni di depan. Apa katanya? Caliak dah Bang ya. Apa tuh? Cincinnya wadang nampaknya katanya. Aduh aja orang konai tarui. Ya Pak Ibu. Jangan sampai tu mulut ni bahaya. Ibu macam tu pula. Nampak pula ibu ketua masuk masjid. Ibu ngomong. Apa? Lipstiknya tabal. Apa urusan dengan ibu? Lipstik orang tu. Bukan itu. Terus apa dia? Palsu tu palsu.
Di mana kau tahu? Menempel di giginya. Ke gigi-gigi pun tahu. Makanya Pak pernah pergi acara pesta, ya Bu Ibu ya, naik darah tingginya Bu. Menengok apa? Menengok jam tangan kawan. Karena baru datang ke pesta tuh giku-giku kawan tuh. Anak napak tuh mencari, naik darah tinggi apa tuh langsung. Jadi jangan sampai busuk hati ke kawan-kawan kau ya. Itu yang akan ditahan Bapak Ibu. Jadi puasakan diri tiap waktu, tiap hari di hadapan Allah. Nah, sedekah juga jangan tertinggal-tinggal. Mulai sekarang bantu masjid nih ya. Berapa dana AC ini banyak, ikutlah serta walaupun Rp1.000. Nampak ambo kotak nak jalan-jalan no. Nah, tapi oleh sebab itu isi itu ada di situ. Kalau enggak masukkan ke pengurus masjid nomor rekening. Ini masjidnya luar biasa, masjid paripurna rupanya ya. Masya Allah, Masjid Paripurna Darul Aman. Ya Pak Ibu, di mana-mana saya wirid Masjid Paripurna, alhamdulillah sekali wirid tak diundang lagi Bapak Ibu. Sekali saja. Karena Masjid Paripurna ini orang-orang yang sudah difilter Bapak Ibu, baru bisa masuk ke sini. Saya tengok banyak foto-foto ustaz terkenal di luar, ada Ustaz Al-Nur Dinar, saya tengok di luar tuh. Ya, orang-orang hebat, tuan guru kita. Tolong ibu belajar sungguh-sungguh ya. Bapak belajar, bawa catatan. Kalau bisa catat 1 tahun tuh udah ada buku baca, batas baca namanya itu, perpustakaan masjid. Nah, taruh situ. Catat, habis akhir tahun taruhkan di depan. Nih, tanda tangan Ustaz. Ini banyak kajian Ustaz, setahun dah saya catat-catat. Oh, macam jemaah saya Cipta Karya, setiap saya wirid mencatat ibu tuh. Nah, lepas tuh saya tanya dia akhir tahun, Bu, ibu setiap saya wirid, ibu mencatat. Mana catatan ibu? Coba tengok. Saya tengok Pak. Fatimah 2 bulan jula-jula belum bayar. Mirna 4 bulan. Rupa hutang orang dicatat-catatnya. Catatlah kaji-kaji kok. Habis itu lepas tu disuguhkan ke ustaz-ustaz tu habis tu. Ni ya. Ustaz tanda tangan. Begitu ya Pak Ibu ya. Bapak Ibu ini muliakan Allah SWT, jangan malu bertanya. Al ilmu bil ulum. Ilmu itu dapat dengan belajar. Ya Pak Ibu. Al barakah bil hikmat. Kalau mau berkah ilmu dari guru, berkhidmatlah. Ada guru-guru yang datang, muliakan. Ya, siapkan air minumnya. Kok nak ada air minum nampaknya kena? Kita ulang besok balik. Nah, demikian. Karena jam sudah berbunyi, kita solat syuruk. Yang tak bisa haji umroh berkurban segala macam, cukup ikut isra atau syuruk 2 rakaat, sama pahala haji dan umroh. Insya Allah. Demikian, saya Dr. Dani Muhammad, SPDI, SSC, MPD, VXD, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.